Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang programming C lagi. Yang kemarin sebelumnya pertemuan selanjutnya saya sudah membahas tentang struktur dan pengenalan di pemrograman C, dan juga kita udah buat standar untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Jadi biar lebih terstruktur. Juga sudah saya commit di Git juga. Nanti linknya saya akan taruh juga di deskripsi dari video tutorialnya. Kali ini kita akan membahas tentang konstan, kemudian variabel, dan basic input output untuk ambil input dari konsol. Sebelum kita mulai, saya akan membahas tentang ini ya, tipe data di C, yaitu tipe data di C yang pertama itu adalah ini adalah tipenya, yaitu integer. Itu format specifier-nya, jadi kita bisa menggunakan, kalau kita mau print di konsol, menggunakan %d atau %i, atau kita pakai format untuk casting itu bisa pakai %d atau %i. Kemudian karakter itu adalah huruf, anggap aja untuk menyimpan huruf, jadi dia nilainya itu antara minus 127 minus 128 sampai 127 plus 127. Kemudian integer itu nilainya dari minus sekitar 2 miliaran sampai plus 2 miliaran. Kemudian float itu juga nilainya itu adalah minus, kalau nggak salah, minus 3,4 kalikan minus E pangkat 38 kalau nggak salah, sampai dengan 3,4 kalikan 10 pangkat 38, sekitar itulah kalau nggak salah. Kemudian double itu adalah sama dengan float, cuman dia lebih double presisi, jadi antara nilai desimalnya itu bisa sampai 16 dan 17 digit. Kemudian short integer itu adalah nilainya sama dengan integer, cuman nilainya itu antara minus 32.000 sampai sekitar 32.000-an. Jadi lebih kecil daripada integer karena short. Kita sering mendefinisikannya sebagai short aja. Kemudian unsigned integer itu sama seperti integer, bedanya dia itu dimulai dari 0. Jadi tidak bertanda. Jadi nilai dari 0 dan nilai-nilai positif. Untuk menampung nilai positif dimulai dari 0. Kemudian long integer itu sama dengan integer, biasanya itu adalah 8 bit, kalau di 64 bit. Komputer, tergantung komputernya juga ini ya. Kemudian long integer itu sama dengan long int juga, cuman nilainya itu lebih besar lagi daya tampungnya. Kemudian unsigned long itu sama dengan long integer, tapi dimulai dari 0 juga, jadi menampung nilai positif. Intinya yang unsigned itu dia akan menampung nilai positif, yang signed itu bisa menampung nilai negatif. Kalau kita mendefinisikan yang signed itu tidak perlu ada kata-kata unsigned. Unsigned itu untuk keyword. Jadi kalau kita mau mendefinisikan integer, ya langsung integer. Kalau signed, kalau unsigned ya unsigned integer. Kemudian long double itu untuk mendefinisikan double, tetapi dia lebih besar lagi daya tampungnya. Oke. Untuk tipe data di C itu ada primary, kemudian derived, dan user defined. Untuk primary itu ada integer, karakter, floating point, double floating point, dan void. Jadi nilai-nilai dasar. Integer itu untuk nilai yang tanpa desimal atau tanpa fraction, tanpa koma, misalnya 1, sekian, itu adalah nilai floating point dan double. Kalau karakter itu menyimpan nilai seperti huruf, jadi A, B, C segala macam biasanya. Dan itu sebenarnya karakter itu adalah menyimpan nilai dari minus 128 sampai plus 127. Kemudian void itu nilai kosong atau
beda ya dengan null atau nil. Jadi dia emang benar-benar tidak ada apa-apa, void. Kemudian derived itu ada function. Jadi tipe data yang diturunkan dari primary. Jadi ada function, kemudian array, ada pointer, ada reference. Nanti ini akan ada pembahasan sendiri untuk array, pointer, dan reference. Kemudian ada user defined data type, itu kelas di C nggak ada kelas. Jadi ini di C++ ada, kalau di C nggak ada. Kemudian structure itu untuk struct tipe data juga sama, mirip dengan kelas, cuman dia untuk menyimpan kumpulan dari tipe data. Kemudian onion itu sama seperti struct, tetapi dia shared memory. Jadi misalnya kita mendefinisikan beberapa tipe data di situ, tetapi yang bisa dipakai cuman salah satu. Untuk mensimulasikan misalnya tipe, kalau di C kan nggak ada yang namanya generic. Jadi nanti kita bisa menggunakan onion itu untuk mensimulasikan generic. Kemudian enum itu digunakan untuk nilai indexing atau konstanta indexing. Misalnya kita mendefinisikan bulan ini. Bulan kan dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Jadi dia diindeks dari 0, 1, 2, 3 sampai Desember itu diindeks ke 11. Kemudian atau hari, misalnya dari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, atau dari Minggu dulu diakhiri dengan Sabtu. Jadi indeksnya itu otomatis dimulai dari 0. Kemudian diinkremen 1, 1, 1 sampai nilai maksimalnya berapa. Kita juga bisa mendefinisikan nilainya masing-masing. Misalnya enum untuk pergerakan, misalnya atas, bawah, kanan, kiri. Itu bisa misalnya kiri menggunakan indeks 5, kemudian atas menggunakan identifier 8, kiri untuk berapa, ke bawah untuk berapa, semacam itu. Type def itu untuk mendefinisikan tipe baru. Misalnya type def integer, kemudian kita sebagai angka integer 32 misalnya, integer 64, atau float didefinisikan lagi sebagai desimal, misalnya seperti itu. Untuk konstan itu mendefinisikannya adalah keywordnya konstan, kemudian tipe datanya tadi bisa integer, float, karakter, double, bisa unsigned integer, bisa unsigned float, unsigned karakter. Kemudian bisa juga untuk derived tipe data, misalnya untuk struct dan onion misalnya. Kemudian untuk var itu adalah nama konstannya, kemudian inisialisasinya. Jadi konstan itu nilai read only, harus diinisialisasi. Jadi ketika kita mau mengubah nilainya itu akan error. Kemudian cara mendeklarasikannya itu adalah konstan integer var itu tidak valid, konstan integer var kemudian baru diinisialisasi tidak valid. Jadi mesti satu line seperti ini untuk mendefinisikan. Jadi harus langsung diinisialisasi nilainya. Kemudian tipe data seperti ini adalah definisi dari variabel. Kita mendefinisikan tipe datanya dulu, kemudian variabel name-nya, nama variabelnya, kemudian baru value. Gitu. Jadi misalnya ini adalah integer, variabel name-nya misalnya jarak, jadi integer, jarak, kemudian value-nya misalnya 100. Macam itu. Ini adalah name, valid name. Jadi S serujan, kemudian serujan, underscore, ini bisa semua. Yang tidak valid itu adalah misalnya ada spasi, kemudian diawali dengan digit, atau menggunakan keyword. Keyword itu bisa digunakan tetapi mesti diembel-embeli, misalnya goto 123 atau goto underscore xyz, kemudian for underscore u misalnya, switch
underscore on semacam itu. Jadi harus ada embel-embelnya. Yang udah di keyword itu tidak bisa digunakan lagi untuk nama variabel. Oke, kita balik lagi ke sini. Sebelumnya saya minta maaf karena ini juga habis flu, jadi suaranya agak serak, kemudian agak flu berat juga ya ini. Kemarin-kemarin juga baru fit lagi, udah kita mulai bikin konten lagi ya. Selanjutnya di sini kemarin kita udah bikin yaitu intro.h, kemudian intro.c, main.c. Kita akan ubah dulu untuk ini, kita komen dulu ya yang intro.h-nya. Oke, kemudian saya akan buat di include file header lagi. Namanya adalah ctipedata.h. Kemudian di source-nya saya bikin lagi ctipedata.c. Oke, kemudian di .h-nya saya akan kasih komentar biar jelas nanti ya. File ctipedata.h untuk tutorial variabel konstan, kemudian input output basic. Di sini saya akan menggunakan header, jadi perlu dipakai guard. Itu menggunakan if not def ctipedata underscore h. Ini namanya nggak harus ctipedata.h, jadi terserah teman-teman ya. Kalau saya samakan dengan filenya, jadi biar gampang untuk trackingnya. Kemudian jika nggak terdefinisikan, kita definisikan ulang. Kemudian if, jangan lupa ditutup. Di sini karena kita akan menggunakan banyak input output dan operasi string, kita akan menggunakan include standard io.h dan include string.h. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat beberapa fungsi yang digunakan untuk mensimulasikan dari tutorial variabel konstan ini ya, sama input output. Yang pertama itu void init data untuk menginisialisasi data. Kemudian void print data untuk print data. Jadi di sini cuman definisi prototype untuk fungsi, kemudian untuk implementasinya adalah di ctype.c-nya, di source-nya. Sini adalah implementasi dari ctipedata.h. Nilainya adalah void init data. Ini data di sini saya akan mensimulasikan untuk konstan, misalnya konstan itu saya ambil misalnya integer, misalnya maksimum jarak harus langsung diisi, jadi misalnya 10. Kemudian saya bikin satu variabel integer max jarak, saya kasih immutable ya, jadi dia jarak tapi bisa diubah mutable.
Immutable itu yang tidak bisa diubah. Oke. Kemudian di sini di ini data saya akan menginisialisasi max jarak mutable itu dengan misalnya 20. Kemudian saya mau print, tadi kita udah definisikan di sini ya .h-nya. Jadi ini data udah. Kemudian kita mau implement yang print data. Sebenarnya kita nggak kasih di sini nggak apa-apa, cuman nanti akan ada warning ketika compile. Karena apa? Karena .h-nya itu nggak ada. .h itu digunakan untuk kita berkolaborasi dengan developer lain, atau kita bisa menaruh function-function yang perlu kita taruh di public gitu. Jadi yang nggak perlu ditaruh di public ya nggak usah ditaruh di header, nggak masalah. Tapi jangan sampai function yang nggak ada di header itu bisa dipanggil di file lain. Jadi anggap aja ini yang nggak didefinisikan di header itu adalah function private semacam itu. Jadi ini tadi init data udah, sekarang print data. Printf max jarak itu kita print menggunakan %d karena dia pakai integer ya. Tadi di sini tadi dia pakai specifier-nya itu integer %d. Kalau yang lain bisa pakai yang ini %d. Kemudian saya akan pakai backslash n untuk memberikan new line. Kemudian di sini pakai max jarak. Kemudian saya print lagi untuk max jarak yang mutable. Tipe datanya integer, jadi saya pakai %d. Kemudian max jarak mutable. Oke. Sini udah. Oke, saya akan simulasikan juga misalnya untuk misalnya di sini void private function misalnya. Fungsi ini hanya dipanggil dari lokal file c tipe data.h. Oke, jadi private function saya akan tadi kan saya bilang kita tidak usah mendefinisikan fungsi ini di .h dan itu dianggap sebagai private. Jadi anggap aja seperti itu ketika kita mendefinisikan ini, tetapi hanya untuk dipanggil di bagian ini data atau print data aja. Misalnya saya di sini mau print message ini inisialisasi data. Oke. Backslash n. Saya akan panggil di ini data. Oke. Dia akan nggak ada warning. Oke, execute main. Kemudian saya akan coba panggil di ini main di sini, include ctype c tipe data.h.
Kemudian di sini tadi di tipe data.c jangan lupa untuk panggil include c tipe data.h. Kemudian kita panggil function-functionnya di sini. Void, nggak pakai void, langsung panggil ini data, kemudian print data. Oke, ya. Inisialisasi data itu akan dipanggil dari ini private function, kemudian max jarak itu dipanggil dari ini max jarak ini, print data ini diambil dari nilai konstan, kemudian print max jarak mutable itu dari variabel jarak mutable yang diinisialisasi di init data bernilai 20. Jadi kita init data kemudian print data. Oke, sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau misalnya ada saran untuk videonya lebih diperbaiki atau gimana, langsung di komen aja, nggak masalah. Saya akan mencoba untuk memperbaiki gimana cara membuat tutorial yang lebih baik. Oke. Dari sini kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Misalnya konstan itu seharusnya kan tidak bisa diinisialisasi lagi. Jadi saya akan mencoba menginisialisasi konstan di init data. Misalnya di sini max jarak itu misalnya saya kasih 30. Kemudian saya mau compile, dia akan error karena assignment of read only. Jadi ketika konstan dia tidak bisa diinisialisasi ulang. Dia nggak bisa diinisialisasi. Oke. Di sini akan error waktu compile. Oke. Terus kadang kita muncul pertanyaan. Ini didefinisikan di atas di luar function. Itu seharusnya kan bisa diakses dari file yang lain yang menginclude dari header dia gitu. Oke. Pertanyaan itu bisa kita jawab di sini. Jadi kita tadi kan include ctype.h, kemudian di dalamnya itu di source-nya itu kita ada mengimplementasikan untuk inisialisasi konstan dan variabel. Itu bisa kita print di sini juga. Kita akan coba dulu sebelumnya. Ini tadi kan print via function. Ini akses const dan variabel via function. Kita mau nyoba akses direct ke variabel dan konstan. Oke. Misalnya kita langsung printf di sini. Nilai jarak via direct access. Oke. %d kemudian kasih jarak. Max jarak ya, kasih max jarak biar jelas nggak bingung. Kemudian kita mau akses max jarak mutable-nya. Oke. Di sini saya mencoba untuk direct access ke variabel yang udah kita definisikan di awal tadi di file ctype data.c.
Seharusnya kalau itu didefinisikan di atas, itu kan aksesibel nih dari main.c, karena kita include ctype.data di sini juga, dan dia diimplementasikan menggunakan ctype.c di source-nya. Kita akan coba untuk compile, dan dia akan error karena undeclared max jarak dan max jarak mutable, undeclared, tidak dideklarasikan sama sekali. Karena ketika kita mau mengakses file lain, variabel atau konstan atau function dari file lain, itu otomatis dia akan aksesnya akan terprivate. Jadi kalau kita mau mengaksesnya, kita mesti mengakses ini ya. Kita coba akan akses ini dari ini main.c. Kita bisa menggunakan keyword extern, jadi eksternal integer max jarak. Oke, kemudian extern integer lagi max jarak mutable. Ini artinya kita mau mengakses nama variabel-variabel ini itu ada di external file. Kita akan coba, dan dia bisa diakses. Jadi untuk mengakses variabel atau konstan dari file yang lain, kita mesti menggunakan keyword extern. Oke ya, di sini udah jelas. Saya harap bisa jelas. Kalau kurang jelas langsung komen aja. Kemudian satu hal yang sangat menarik di sini, sangat menarik. Ini kita ekstern di sini. Ini kan max jarak tadi kita definisikan di sini adalah sebagai konstan. Seharusnya ketika dia diinisialisasi, itu dia akan error waktu compile. Tapi saya akan mencoba, ini sudah di ekstern di sini. Kemudian saya akan coba untuk ubah nilai konstan. Coba ubah konstan via extern. Jadi max jarak misalnya saya ganti 40. Oke. Compile-nya sukses, di-execute, kemudian inisialisasi data bisa di-execute, max jarak bisa di-execute, ini juga tampil. Tapi ketika mengeksekusi yang bagian ini max jarak yang konstan tadi, seharusnya yang nggak bisa diubah nilainya, dia akan di sini adalah segmentation fault. Jadi dia nggak jelas nih errornya apaan, kecuali kita pakai GNU debugger ya. Makanya kita mesti hati-hati ketika menggunakan extern ini. Jadi extern itu yang kita extern itu read only atau variable. Makanya di sini saya sarankan ketika kita memprogram itu sebisa mungkin perubahan state atau perubahan variabel-variabel itu menggunakan via function aja, via function yang seperti ini. Kalau yang seperti ini diminimalisir. Kalaupun terpaksa ya bisa. Ada mungkin kondisi-kondisi atau case-case yang mesti kita harus akses langsung ke variabelnya. Seperti itu. Oke, ini saya komen. Akan error waktu eksekusi tetapi lolos compile. Oke, udah benar. Kemudian di sini lagi kita akan mensimulasikan lagi ya untuk ambil input dari user. Jadi
Di sini saya akan bahas 3 hal. Tadi konstan udah, kemudian variabel udah. Selanjutnya akan bahas tentang get input dari user via konsol. Kita bisa menggunakan scanf. Kalau untuk print tadi kan kita pakainya printf, yang sekarang kita pakai scanf. Oke. Di sini saya akan di ctype.data.c saya akan buat variabel float tipe datanya, kemudian nama variabelnya x dan y, kemudian di init data saya akan ambil pakai scanf, ambil dan isi data ke x dan y. Kemudian di sini saya coba printf untuk prompt biar tahu. Masukkan nilai x, kemudian scanf itu untuk mengambil input dari user. Kemudian jangan lupa specifiernya. Tadi di sini saya pakainya float, jadi mesti pakai %f untuk memparsing nilai yang diinput oleh user. %f, kemudian masukkan ke alamat variabel x. Kita nggak bisa pakai x, kita pakainya alamat untuk x-nya. Atau nanti bisa via pointer, tapi untuk tutorial selanjutnya yang lebih advance. Oke. Untuk nilai y sama y. Jadi untuk menginisialisasi, memasukkan, kita bisa menggunakan huruf n seperti ini ya. Jadi ini untuk mengakses ke alamat memori dari variabelnya. Oke, habis itu kita akan print nilainya di sini. Nilai x itu saya pakai %float karena dia nilainya adalah float yang kita ambil. Kemudian di sini nilainya dari x. Itu di sini ada nilai y, pakai float juga, specifiernya kita tampilkan nilai y. Oke, kita cek. Oke, masukkan nilai x. Saya akan masukkan nilai x-nya misalnya 12,1234. Kemudian masukkan nilai y, kemudian 34,56. Oke. Di sini nilai x itu 12,123400 sekian. Itu dia sampai maksimal nilai floatnya. Jadi fractionalnya sampai 6 digit. Ini juga 6 digit. Kemudian gimana cara kita memformat nilai floatnya? Untuk memformat nilai float, kita bisa menggunakan dot, kemudian berapa nilai yang akan ditampilkan setelah titik atau desimalnya. Misalnya saya kasih dot 3, yang sini dot 2. Oke, jadi yang x itu menampilkan 3 desimal di belakang koma, kemudian yang y akan menampilkan 2 bilangan di belakang koma. Kita akan coba. Ini misalnya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 34, 1, 2, 3, 4. Oke. Dia hanya akan menampilkan yang x-nya itu 3 digit di belakang koma dan y-nya itu 2 digit di belakang koma. Oke,
Untuk tutorial kali ini cukup sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya kita akan mulai bahas tentang operasi string, kemudian array, kemudian masuk ke struct dulu, baru ke pointer. Setelah itu memory allocation, memory management di C. Setelah itu selesai, baru kita akan mulai untuk case-case yang di real world. Misalnya kita nanti mencoba untuk membedah misalnya tentang sorting algorithm, terus misalnya untuk sorter path algorithm menggunakan C, atau kita menggunakan simulasi gimana sih cara kerja blockchain dalam C seperti itu. Dan semoga ini lebih menarik lagi untuk kedepannya, karena saya akan lebih setelah algorithm itu akan masuk ke multimedia, misalnya untuk signal processing, kemudian 3D, kemudian lagi masuk ke sound processing, image processing, semacam itu. Oke, jangan lupa subscribe, tetap semangat untuk bikin kontennya. Teman-teman juga harus semangat untuk tetap belajar ya, mengasah kemampuan. Jangan takut untuk kayak gini, saya juga lagi pemula ini ya, bikin tutorial, nyoba bikin tutorial. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.